Tapi gue seperti punya curiga deh. Di ujung sana seperti ada orang yang mengintip 12 Desember 2024 teman-teman. Dan di video kali ini gue sedang berada di kota Bandung. Dan lokasi akan gue telusuri ini adalah sebuah rumah mewah, yang dimana di rumah ini terdapat sebuah kisah perselingkuhan yang berujung maut. Ya teman-teman, jadi di hadapan gue adalah sebuah rumah mewahnya, yang dimana di rumah mewah ini terdapat sebuah kisah tragedi perselingkuhan yang berujung maut teman-teman. Dan by the way, rumah ini tuh sudah terbengkalai kurang lebih 5 tahun. Dan untuk masuk ke dalam rumahnya ini, gue harus melewati beberapa anak tangga dan ditutupi semak belukar yang cukup lebat teman-teman. Kita akan coba mencari akses masuk untuk ke dalam rumahnya ya teman-teman. Aduh. Jadi di rumah ini tuh dihuni oleh sepasang suami istri bernama Dimas dan Lisa teman-teman. Jadi si Dimas ini tuh dia bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang ada di kota Bandung teman-teman. Dan si Dimas ini main serong ataupun berselingkuh bersama teman dekatnya bernama Muryani teman-teman ya. Kita akan coba masuk ke dalam rumahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi si Dimas ini mendekati Muryani temannya Lisa itu bukan karena perasaan atau cinta, melainkan si Dimas ini tuh mencintai akan karena hartanya hartanya Muryani. Karena Muryani ini salah satu orang berada teman-teman ya. Bisa dibilang hartanya banyak, mempunyai kekayaan teman-teman. Jadi Dimas ini mendekati akan karena harta teman-teman. Dan tak hanya di situ saja teman-teman. Jadi si Lisa ini tidak mengetahui hubungan gelap antara Dimas dan Muryani selaku teman dekatnya. Jadi kalau ketemu itu biasa-biasa saja, tidak menunjukkan gestur sesuatu mempunyai hubungan teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi, si Dimas ini diam-diam menikahi secara sirih bersama Muryani teman-teman, di balik sepengetahuan Lisa. Karena si Lisa ini dibawa perasaan ataupun baper Muryani ini baper terhadap si Lisa, yang akhirnya Muryani mempunyai niat jahat terhadap si Dimas dan Lisa teman-teman. Parah ya, Muryani ini ternyata diam-diam seperti psikopat teman-teman. Dan di depan gua terdapat sebuah halaman, nggak tahu halaman belakang, nggak tahu halaman taman atau apa, karena di ujung sana teman-teman terdapat beberapa ruangan seperti toilet teman-teman ya. Dan di ujung sana juga terdapat sebuah ruangan. Astagfirullahaladzim. Oh my god, gue seperti mendengar suara langkah kaki deh barusan. Halo, ada orang? Ya, jadi gue lanjut lagi nih. Jadi setelah menjalin hubungan bersama Muryani, Dimas ini melupakan Lisa, seolah-olah Lisa itu bukan istrinya teman-teman. Yang di pikirannya Dimas ini adalah istrinya itu Muryani. Dan pas sebab Muryani ini sering ngasih uang, ngasih fasilitas terhadap si Dimas tanpa sepengetahuan si Lisa teman-teman ya. Dan yang lebih parahnya lagi, si Muryani ini main ke rumah ini di saat si Lisa sedang keluar teman-teman. Dan lebih parahnya lagi, Muryani melakukan hubungan badan di salah satu ruangan rumah ini bersama Dimas. Dan pada saat setelah melakukan hubungan badan terhadap si Dimas teman-teman, datanglah istrinya Dimas yaitu Lisa teman-teman, dengan gestur yang tidak menunjukkan akannya hal perihal suami istri. Muryani ini seperti halnya tidak ada hubungan apa-apa bersama si Dimas ini teman-teman. Hingga satu ketika Muryani ini sebenarnya dibalik kedekatan pasangan suami istri Dimas dan Lisa ini teman-teman, ternyata Muryani mempunyai niat jahat, yaitu ingin menewaskan Lisa dan Dimas. Kenapa Dimas juga ditewaskan oleh Muryani? Pertanyaannya teman. Intinya Muryani ini tidak mau Dimas ini dimiliki oleh siapapun teman-teman. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau ingin menewaskan ataupun mencintai laki-lakinya,
Kenapa harus ditewasin juga laki-lakinya? Ternyata si Muryani ini semakin hari semakin kesini mengetahui niat jahat si Dimas menikahi Muryani ini. Jadi alhasil Muryani murka lah, bisa dibilang seperti itu ya. Ingin menewaskan tidak hanya si Lisa melainkan menewaskan si Dimas ini teman-teman, dengan cara Muryani berbaik hati buat kopi di rumah ini yang diminumlah oleh si Lisa dan si Dimas teman-teman di saat Muryani pergi ataupun cabut dari rumah ini. Dan setelah si Lisa dan si Dimas ini meninggal dunia dengan mengeluarkan busa di salah satu kamar rumah ini, katanya menurut warga sekitar di rumah ini terdapat sebuah penampakan aneh hingga suara-suara aneh yang bersumber dari rumah ini. Atau jangan-jangan arwah penasaran dari si Lisa dan si Dimas ini masih bergentayangan di rumah ini teman-teman. Kita akan coba review beberapa ruangan yang ada di rumah ini teman-teman. Kita akan coba review satu persatu ruangan yang ada di rumah ini teman-teman. Ya, seperti inilah kondisinya selama 5 tahun terbengkalai, tak terurus, tak terawat, hingga menjadi sarang makhluk halus ya. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Halo, ada orang? Everybody. Gue barusan mendengar suara seperti benda jatuh deh, tapi nggak tahu di mana. Apa jangan-jangan arwah penasaran dari Dimas dan Lisa masih bergentayangan di sini? Apa sesuai yang dibicarakan oleh warga, teman-teman? Kita akan coba ke sini deh. Jadi di hadapan gue terdapat sebuah toilet dan ada juga sebuah ruangan seperti kamar dengan kasur yang nggak tahu bentuknya nih, disimpan seperti itu ya, teman-teman. Kita akan coba lagi sini deh. Namun kalau kita pikir-pikir ya, ternyata Muryani ini seperti psikopat ya. Jadi maksud dan tujuan cinta segitiga di sini itu sebenarnya teman-teman banyak sekali niat dan tujuannya teman-teman. Yang menjadi korban sebenarnya adalah Lisa ini, istrinya Dimas teman-teman, yang menjadi korban sebenarnya gitu dari pertikaian ataupun kisah yang ada di rumah ini. Nah, di depan gua terdapat sebuah meja makan dengan ada sebuah di atasnya itu ada, kalau bahasa Sundanya nyiru teman-teman ya, ini ada juga centong, piring dan talenan kalau bahasa Sundanya ini. Dan ada juga kitchen set yang sudah hancur. Ini meja dapurnya teman-teman. Ada juga sebuah kulkas nih yang masih bagus sebenarnya kulkas ini teman-teman ya. Kalau kita perhatikan nih, kalau buat dibetulin ini semua masih bagus loh. Apalagi sofa-sofa di depan gua ini itu tuh masih bagus loh kalau dibersihkan kembali, karena belum hancur seberantakan mungkin teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di rumah ini terdapat sebuah 3 kamar teman-teman. Kamar yang ujung sana 2 dan kamar yang ujung sana 3 teman-teman. Namun kamar yang ini itu dihalangi ataupun ditutupi oleh sofa ini teman-teman. Kita bisa ngintip ya di sini. Dan mungkin kamar ini agak gede nih. Apa jangan-jangan kamar ini adalah kamar utama dari Dimas dan Lisa teman-teman ya. Kita akan coba cek ke kamar yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Halo, ada orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang? Positif dulu deh. Mungkin itu tikus ya, yang menggeserkan benda ataupun seperti benda-benda jatuh teman-teman. Oh my god. Nah, ini kamar yang ketiga gua masukin teman-teman, karena kamar yang kedua nggak bisa dimasukin. Namun kamar ini tidak terlalu besar teman-teman. Kamar ini kecil, tidak terlalu begitu besar. Dan ada sebuah buku alamat dengan bacaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, apa jangan-jangan si Dimas ini salah satu anggota
DPRD yang ada di Kota Bandung, teman-teman ya. Karena di sini terdapat sebuah buku alamat tahun 2008. Sekarang tahun 2024. Ya, berarti bisa masuk akal juga nih. Bahwasannya si Dimas ini melakukan hubungan gelap bersama si Muryani pada saat si Dimas ini masih menjabat di salah satu anggota DPRD di Kota Bandung, teman-teman. Atau jangan-jangan si Dimas ini itu bisa mulus ataupun mantap masuk anggota DPRD akibat bantuan orang tuanya Muryani mungkin ya. Masih banyak teka-teki yang harus dipecahkan nih teman-teman ya di rumah ini. Dan di sana terdapat sebuah ruangan juga, nggak tahu ruangan apa nih. Kita akan coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamar mandi ternyata teman-teman. Toilet ya. Dan ada juga ruangan, gak tahu ruangan apa itu, seperti gudang deh. Astagfirullahaladzim. Barusan gue seperti mendengar suara langkah kaki deh. Halo, ada orang? Wah, merinding banget nih. Halo, ada orang? Tapi gue seperti punya curiga deh. Di ujung sana seperti ada orang yang mengintip, teman-teman. Padahal di rumah ini tidak ada siapapun deh. Halo, ada orang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah perselingkuhan ini agak horor emang. Dengan atap-atap yang sudah mulai hancur dan sudah mulai roboh, teman-teman ya. Dan gua curiga juga nih, pintu keluar ini yang di depan gua ini teman-teman, itu seperti menuju ruang rahasia dari rumah ini. Namun tidak bisa dibuka teman-teman, melainkan ditutupi oleh beberapa kayu. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Jadinya gua berprasangka buruk deh tentang rumah ini. Apa jangan-jangan arwah penasaran Dimas dan Lisa ini masih bergantayangan? Kita doain deh untuk almarhum dan almarhumah Dimas dan Lisa ini semoga tenang di alam sana, teman-teman ya. Al-Fatihah. Agar tidak bergentayangan lagi di rumah ini, teman-teman. Karena horor juga nih rumahnya. Dan gue masih bertanya-tanya di otak gue, teman-teman. Dari tadi gue muter-muter di rumah ini seperti kebingungan akibat tidak masuk akalnya niat jahat dari Muryani ini, teman-teman. Di lain sisi ingin menguasai Dimas seutuhnya, ternyata dia hanya menikmati ataupun kesenangan bersama Dimas, teman-teman. Dan Dimas pun sebaliknya tidak memakai perasaan yang ingin menikmati hartanya. Tapi di balik itu si Muryani ini ternyata psikopat juga, teman-teman. Oh my god. Keluar lagi deh. Karena tidak ada yang mesti gue review seutuhnya. Karena hanya barang-barangnya hanya ada sofa, meja, kasur, dan kamar kecil. Ada juga buku alamat DPRD. Ada kulkas, ada kasur juga. Oke, kita keluar lagi deh. Oh my god. Ya teman-teman, yang masih menjadi misteri dan menjadi teka-teki di rumah mewah yang memiliki kisah tragedi perselingkuhan yang berujung maut, teman-teman. Gua kira si Muryani ini ingin memiliki seutuhnya terhadap si Dimas, suaminya Lisa ini, teman-teman. Tapi ternyata Muryani ini menewaskan juga Dimas dan istrinya bernama Lisa, yaitu teman dekatnya Muryani, teman-teman. Berasa psikopat banget nih Muryani ini. Dan menjadi korban seutuhnya itu adalah Lisa, teman-teman, teman dekatnya Muryani sekaligus istri dari atau istri sahnya dari Dimas ini, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian juga sih ya explore gua di salah satu rumah mewah yang memiliki kisah perselingkuhan
yang berujung maut ini teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan channel gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Gue Dian Hermawan izin pamit teman-teman. Salam dari kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.